Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah-Mu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah-Mu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada para raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepada-Mu. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepada-Mu. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepada-Mu. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan semua orang heran akan apa yang diucapkannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebagai Allah sekaligus dia sebagai manusia memberikan suatu pengajaran kepada orang-orang yang saat itu dia jumpai. Ketika Yesus berada di Galilea, berarti Yesus berada di daerahnya sendiri. Injil mengisahkan bahwa ia pun juga mengalami penolakan, karena orang-orang melihat siapakah Yesus itu berasal, dari mana ia berada. Tetapi dengan kuasa Roh, Yesus mengajarkan, Yesus menyampaikan visi ilahi, Yesus menyampaikan kabar gembira di mana diungkapkan Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa yang diungkapkan Yesus merupakan suatu kabar gembira di mana Yesus sebagai pemenuhan dari janji Allah kepada manusia dan penantian manusia kepada Allah yang senantiasa menyertai manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat yang sama pula kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua, Roh Kudus yang sudah kita terima saat menerima sakramen baptis, apakah pada saat yang sama pula juga kita sadari sebagai kekuatan yang mendorong kita untuk menyampaikan apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan menjadi berdaya guna, berefektif, sehingga menjadi kabar gembira bagi orang yang kita jumpai. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Yesus yang hadir mengajar, ia pun mendapatkan penyertaan dari Bapaknya untuk mewartakan kabar gembira, maka menjadi perutusan bagi kita semua. Apakah kita juga menyadari perutusan kita sebagai murid-murid Kristus untuk senantiasa mewartakan, mengajarkan, mengucapkan, melakukan segala sesuatu sebagai perwujudan kabar gembira, supaya kita pun menjadi penyalur rahmat Allah bagi sesama kita.